Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ramalan terbesar dalam Al-Quran adalah tentang bebasnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Di video ini kita akan mempelajari siapa mereka sebenarnya, kisah terkurungnya mereka, dan mengungkap apa yang akan terjadi saat mereka akhirnya berhasil keluar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, kami sarankan untuk menonton video ini sampai tuntas. Jadi siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Nama yang begitu menakutkan. Apakah mereka monster, jin, atau makhluk dari dimensi lain? Jawabannya justru lebih mengerikan. Mereka adalah manusia. Mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari salah satu putranya yang bernama Yafits, lahirlah sebuah cabang keturunan yang menempuh jalan yang sangat berbeda. Mereka bukan sekadar bangsa, tapi bagaikan wabah penyakit. Sebuah kekuatan perusak yang dahsyat. Mereka tidak punya hukum, adab, maupun belas kasihan. Satu-satunya hukum yang mereka anut adalah yang kuat memangsa yang lemah. Nafsu mereka hanya ada dua, melahap dan menghancurkan. Jumlah mereka menurut sabda Nabi Muhammad SAW akan luar biasa banyaknya. Dikatakan bahwa di akhir zaman kelak, perbandingan mereka dengan seluruh umat manusia adalah 999 banding 1. Untuk setiap satu orang dari kita, ada 999 dari mereka. Coba bayangkan lautan manusia buas yang tak terhingga jumlahnya. Bagi dunia kuno, mereka bukanlah ramalan, melainkan teror nyata. Mereka tinggal di wilayah terpencil di balik pegunungan utara, tersembunyi dari peradaban. Namun secara berkala, layaknya siklus bencana alam, mereka akan menerobos keluar dari sarang mereka. Mari kita bayangkan sejenak rasanya hidup di dekat wilayah mereka saat itu. Bayangkan Anda seorang petani di desa yang damai dan terpencil. Hidup Anda sederhana, dihabiskan dengan menggarap ladang dan menggembala ternak. Suatu pagi, tanah yang Anda pijak terasa bergetar aneh. Burung-burung mendadak hening. Dari kejauhan, dari celah gunung yang angker, terdengar gemuruh yang semakin besar, bukan suara badai, melainkan suara jutaan langkah kaki. Lalu Anda melihatnya, gumpalan debu raksasa membubung ke angkasa, dan di bawahnya lautan manusia bergerak dengan buas. Mereka berperawakan pendek, kuat, berwajah lebar, dan mata mereka menyiratkan keliaran. Mereka tidak datang untuk berperang atau bernegosiasi. Mereka datang untuk melahap. Anda akan melihat mereka melahap habis ladang gandum Anda hanya dalam hitungan menit, seperti kawanan belalang. Anda akan melihat mereka mengerumuni sungai dan meminumnya hingga surut drastis. Mereka membantai ternak bukan untuk dimakan nanti, tapi hanya karena nafsu membunuh. Rumah-rumah dibakar, dan siapapun yang tak sempat lari akan menjadi korban kebuasan mereka. Teror itu berlangsung singkat, mungkin hanya 1 atau 2 hari. Secepat mereka datang, secepat itu pula mereka kembali ke sarangnya di balik gunung, meninggalkan puing-puing, keheningan yang mencekam, dan trauma yang akan diceritakan turun-temurun. Inilah siklus teror yang dihadapi oleh kaum-kaum di masa lalu. Sebuah ancaman yang seolah mustahil dihentikan. Mereka tak terkalahkan bukan karena senjata canggih atau strategi brilian, tapi karena jumlah mereka yang tak terbatas dan sifat mereka yang tak kenal takut. Bagaimana mungkin Anda bisa melawan banjir bandang? Bagaimana Anda bisa berperang melawan wabah? Selama berabad-abad, dunia seolah tak punya jawaban. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan kaum yang tertindas ini dengan seorang raja agung yang sedang dalam perjalanan atas perintah Tuhannya. Seorang raja yang akan menjadi jawaban atas doa mereka dan arsitek dari penjara terbesar dalam sejarah. Di tengah dunia yang dihantui kekacauan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya tidak membiarkan umat manusia tanpa pelindung. Allah membangkitkan seorang pemimpin besar yang namanya terukir abadi dalam sejarah sebagai teladan, keadilan, dan kekuatan. Dia adalah Raja Zulkarnain. Dia bukanlah raja biasa yang mewarisi takhta. Dia adalah hamba pilihan yang disiapkan oleh Allah untuk sebuah misi besar. Al-Quran sendiri bersaksi atas anugerah luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 84.
Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kalimat jalan untuk mencapai segala sesuatu ini bermakna Zulkarnain dianugerahi kekuatan yang nyaris tanpa batas. Bukan hanya kekuatan militer dengan pasukan yang disiplin dan tak terhitung jumlahnya, tetapi juga kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmunya mencakup geografi hingga kemampuan memahami berbagai bahasa dan budaya. Semua ini adalah bekal untuk perjalanan agungnya. Perjalanan pertamanya adalah menuju ke arah matahari terbenam. Bayangkan sebuah ekspedisi kolosal. Ribuan prajurit, insinyur, dan cendekiawan bergerak dalam satu barisan teratur, melintasi gurun, menyeberangi sungai, dan mendaki gunung. Mereka tidak datang untuk menjarah, melainkan untuk mengamati, belajar, dan menegakkan ketertiban. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka akhirnya tiba di ujung barat dunia yang dikenal saat itu. Pemandangan yang mereka saksikan begitu luar biasa hingga diabadikan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 86, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sanalah dia mendapati suatu kaum. Di hadapan mereka terbentang lautan luas, yang saat senja tampak gelap pekat seolah matahari ditelan lumpur hitam di dasarnya. Di pesisir pantai yang asing itu, mereka menemukan sebuah kaum. Zulkarnain sebagai pemimpin yang adil, tidak langsung menghakimi atau menaklukkan. Dia menetapkan prinsip keadilan abadi, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 87-88, di mana ia menyatakan bahwa siapapun yang zalim akan menerima ganjarannya. Namun mereka yang beriman dan berbuat baik akan disambut dengan kebaikan dan kemudahan. Setelah misinya di barat selesai, Zulkarnain memimpin ekspedisinya ke arah berlawanan. Dia melintasi benua, sebuah perjalanan yang tak kalah jauh dan menantang, menuju ke ujung timur tempat matahari terbit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 90, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Di sana, ia menemukan peradaban yang hidup dalam kesederhanaan mutlak. Mereka tidak memiliki rumah kokoh atau pakaian rumit untuk berlindung dari panasnya mentari. Disinilah letak keagungan Zulkarnain. Beliau tidak memandang mereka sebagai kaum primitif yang harus diperadabkan. Dia tidak memaksakan budayanya atau membangun kota untuk mereka. Dengan ilmu dari Allah, ia memahami bahwa cara hidup mereka sesuai dengan kondisi alam mereka. Dia mengamati, memahami, lalu melanjutkan perjalanannya karena misinya bukanlah untuk mengubah semua orang menjadi sama, melainkan untuk memastikan keadilan tegak di muka bumi. Dengan selesainya perjalanannya ke dua tanduk dunia, barat dan timur, reputasi Zulkarnain sebagai raja yang bijaksana dan adil telah tersebar luas. Namun, perjalanan terbesarnya masih menanti. Sebuah takdir yang akan menghadapkannya langsung dengan sumber kekacauan dunia. Meneruskan perjalanannya, Zulkarnain tiba di sebuah wilayah terpencil yang diapit oleh dua gunung raksasa. Di lembah di antara kedua gunung itu, ia menemukan suatu kaum yang hidup dalam keterasingan dan bahasanya pun hampir tidak bisa dimengerti. Meskipun komunikasi sulit, kaum ini melihat sosok Zulkarnain yang agung dan pasukannya yang teratur bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Melalui penerjemah, mereka menyampaikan keluh kesah mereka tentang teror bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang selalu keluar dari celah gunung itu untuk menghancurkan kehidupan mereka. Mereka kemudian memohon dan bahkan menawarkan seluruh harta mereka sebagai upah agar Zulkarnain mau membangun sebuah dinding penghalang di antara mereka, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain dengan bijak menolak tawaran harta itu, karena ia tahu misinya adalah untuk menegakkan rahmat Tuhannya, bukan untuk memperkaya diri. Jawabannya yang menunjukkan keagungan karakternya tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 95, di mana ia berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik,
maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Maka dimulailah proyek rekayasa raksasa yang menyatukan keahlian teknis pasukan Zulkarnain dengan tenaga kerja dari kaum tersebut. Proyek kolosal itu dimulai dengan perintah Zulkarnain untuk membawa potongan-potongan besi. Balok-balok besi raksasa ditempa dan disusun berlapis-lapis hingga menutup celah di antara dua gunung sampai ke puncaknya. Setelah dinding besi itu berdiri kokoh, ia memerintahkan agar api ditiupkan ke dasarnya hingga seluruh dinding itu memerah dan membara seperti lahar. Pada puncak panasnya, Zulkarnain memberikan perintah terakhir sesuai lanjutan surat Al-Kahfi ayat 96. Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Tembaga cair itu pun dituangkan, meresap ke setiap celah dan menyatukan seluruh struktur menjadi sebuah dinding logam yang solid, licin, dan tak terpisahkan. Ketika dinding itu mendingin, ia menjadi sebuah mahakarya yang kokoh, mengurung Ya'juj dan Ma'juj di baliknya. Di hadapan keberhasilannya, Zulkarnain tidak menunjukkan kesombongan. Sebaliknya, dengan penuh kerendahan hati, ia mengingatkan semua orang bahwa kekuatan itu datang dari Allah, dan dinding itu hanyalah rahmat sementara. Ucapannya diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 98. Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Dengan ini, Zulkarnain menubuatkan bahwa penjara raksasa itu pada akhirnya akan hancur atas kehendak Allah di akhir zaman. Dinding besi Zulkarnain berdiri kokoh menjadi saksi bisu peradaban. Di luarnya, kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh. Nabi-nabi datang dan pergi, namun di baliknya, waktu seolah berhenti. Di dalam penjara raksasa itu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berhenti. Seperti dikisahkan Nabi Muhammad SAW, setiap hari tanpa henti, mereka hanya melakukan satu hal, menggali dan mencoba menghancurkan dinding itu. Bayangkan jutaan makhluk buas tanpa lelah mencakar dan menghantam logam kuno itu. Setiap hari mereka bekerja hingga senja. Ketika mereka hampir berhasil, pemimpin mereka berkata dengan angkuh, "Cukup untuk hari ini, kita selesaikan besok." Namun atas izin Allah, dinding itu kembali utuh keesokan paginya. Keesokan harinya mereka mendapati dinding itu sempurna lagi dan memulai pekerjaan sia-sia mereka dari awal. Siklus ini berlanjut ribuan tahun, hingga suatu hari yang telah ditentukan, pemimpin mereka akan berkata, "Kembalilah, kita lanjutkan besok, insya Allah, jika Allah menghendaki." Satu kalimat singkat yang mengandung nama Allah itulah yang menjadi kunci pembuka takdir. Keesokan harinya, mereka mendapati lubang yang mereka buat kemarin masih ada di sana. Dengan sorak-sorai buas, dinding Zulkarnain yang perkasa itu pun akhirnya jebol, hancur luluh persis seperti yang telah dinubuatkan. Saat itulah janji akhir zaman tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan momen ini dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka tidak sekadar keluar, mereka tumpah ruah seperti air bah dari bendungan yang pecah, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka akan tiba di Danau Tiberias di Palestina dan meminum habis seluruh airnya. Ketika barisan terakhir mereka lewat, mereka akan melihat dasar danau yang kering dan berkata, "Dulu sepertinya di sini pernah ada air." Tidak ada satu pasukan pun di bumi yang mampu melawan mereka. Kekuatan militer dan teknologi manusia menjadi tak berarti. Pada saat itu, Allah akan mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang telah turun kembali ke bumi, "Bawalah hamba-hambaku, orang-orang beriman, untuk berlindung ke Gunung Thur." Dari puncak gunung itu, Nabi Isa dan sisa kaum beriman hanya bisa menyaksikan Ya'juj dan Ma'juj menguasai dunia, membantai siapapun yang mereka temui. Kesombongan bangsa perusak itu mencapai puncaknya. Mereka berteriak, "Kami telah mengalahkan seluruh penduduk bumi, sekarang mari kita kalahkan penduduk langit." Mereka pun serentak menembakkan panah-panah mereka ke angkasa. Sebagai ujian dan tipu daya dari Allah,
Panah itu kembali kepada mereka berlumuran darah, membuat mereka bersorak angkuh, mengira telah menang melawan surga. Di puncak keangkuhan inilah akhir mereka tiba. Di atas gunung Thur, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya mengangkat tangan, berdoa dengan penuh kekhusyukan kepada Allah, memohon pertolongan dari bencana ini. Dan Allah menjawab doa mereka. Bukan dengan badai atau pasukan malaikat, melainkan dengan tentaranya yang terkecil dan tak terduga. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dikisahkan bahwa Allah akan mengirimkan sejenis ulat atau cacing yang akan menyerang leher setiap anggota Ya'juj dan Ma'juj. Dalam keheningan satu malam, tanpa pertempuran, wabah senyap itu bekerja. Seluruh bangsa perusak yang jumlahnya miliaran itu, dari yang pertama hingga yang terakhir, musnah serentak. Mereka bergelimpangan di tanah, mati seperti matinya satu jiwa. Keesokan paginya, saat kaum beriman turun dari gunung, mereka disambut oleh pemandangan mengerikan. Bumi sejauh mata memandang dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang membusuk, menyebarkan bau yang tak tertahankan. Sekali lagi Nabi Isa dan pengikutnya berdoa. Allah lalu mengirimkan burung-burung raksasa yang lehernya sebesar leher unta. Burung-burung itu akan mengangkat semua jasad itu dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah bumi bersih dari bangkai mereka, Allah akan menurunkan hujan lebat yang akan menyucikan seluruh daratan dan lautan, membuatnya bersih dan subur kembali. Itu adalah akhir dari teror Ya'juj dan Ma'juj, dan awal dari babak baru penuh kedamaian dan keberkahan. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ke channel kami. Dengan begitu, Anda membantu kami menyebarkan kisah-kisah indah dari Al-Quran ke lebih banyak hati di seluruh dunia. Bersama-sama, kita bisa menjadi bagian dari dakwah dan menuntun orang lain menuju kebaikan, insya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, melindungi kita dari siksa kubur, azab api neraka, dan kesulitan di hari kiamat. Silakan bagikan doa Anda di kolom komentar, bersama dengan doa-doa pribadi Anda, agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dan mengaminkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.